سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah At-Tahrim ayat 8. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah taubat nasuha. Ini belum habis lagi pembahasan. Ayat 8 itu kita bagi dua kelompok ya, karena ayatnya panjang. Jadi taubatan nasuha ini dibagi dua. Ada hak Allah, ada hak hamba. Kalau seorang dulu dia tidak pernah salat, dia melanggar hak-hak Allah, maka dia harus minta maaf kepada Allah. Ketika di dunia dia melanggar hak-hak manusia, maka dia harus minta maaf kepada manusia. Ini kalau taubatnya, Pak, taubat nasuha. Jadi makanya taubat nasuha ada 4 syarat. Ya, kita ulang sedikit ya. Kenapa? Karena efek daripada taubat nasuha itu diberikan beberapa kelebihan-kelebihan. Yang pertama, syarat yang pertama, kalau ingin taubat nasuha, istighfaru bil lisan. Jadi harus ungkapkan dengan lidah. Saya sudah berdosa, saya tidak mengulangi lagi. Kemudian yang kedua, iqla'u bil abdan. Anggota tubuh ini tidak melakukannya lagi, Pak. Kalau dulu sering mencuri, sekarang tidak mencuri lagi. Kalau dulu ngomongin orang lain, sekarang nggak ngomongin lagi. Ini namanya taubat nasuha ya. Maka ada yang baca taubat nasuha, ada yang taubat nusuha ya. Nusuha atau nasuha. Jadi maknanya taubat nasuha, taubat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tarkul al-aud. Kita tidak kembali lagi untuk berbuat maksiat. Ya, ini taubat nasuha. Kemudian yang keempat, muhajaratu sayyul ikhwan. Jadi tidak bergaul lagi dengan orang-orang yang tidak baik. Efek daripada ini, kita melakukan 4 hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Ya, ini pembahasan yang lalu ini, Pak. Ini pembahasan yang lalu. Jadi kalau seandainya kalian taubat nasuha, di situ ada asa. Asa ini namanya af'alu ar-raja, af'alur raja. Atau di dalam kajian balaghah namanya at-taraji. Taraji itu mengharap sesuatu. Dan sesuatu itu mungkin terjadi. Seorang kalau ingin jadi orang muttaqin, mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin? Yang tidak mungkin, seorang itu sudah tidak beribadah, tidak tidak patuh kepada Allah. Ketika mau sakaratul maut, dia mengatakan, mudah-mudahan saya dikembalikan sebentar lagi. Itu yang nggak bisa lagi, Pak. Ketika seorang sudah dibangkitkan di padang mahsyar, dia ingin dikembalikan sebentar saja. Untuk apa? Supaya dia bisa bersedekah lagi. Itu yang tidak bisa. Yang tidak bisa itu, di dalam kajian ilmu balaghah namanya at-tamanni. Ya, tamanni itu tidak mungkin. Tetapi taraji itu mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya, ini taraji yang ini, Pak. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Kita kemarin sampai segitu ya, Pak. Ya, sampai ayyukaffira ankum sayyiatikum. Jadi yang pertama keunggulannya, orang yang taubat nasuha itu, maka dia akan yukaffir ankum sayyiatikum. Makna yukaffir di sini yamhu. Makna yamhu menutupi. Makna menutupi apa? Bukan berarti setelah ditutupi tidak bisa dibongkar kembali. Bukan berarti setelah kita bertaubat dosa kita hilang begitu saja, tidak.
Itu nanti akan dinampakkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhdara wa ma 'amilat min su. Waktu dibangkitkan di padang mahsyar pada hari kiamat itu, kalian bisa melihat sekecil apapun ibadah kalian dan sekecil apapun dosa kalian akan kalian lihat nanti. Jadi ini namanya hadirah. Hadirah itu bisa dipegang, bisa dilihat. Sekarang kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yudkhilukum, apa ini? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ini wa yudkhilkum atau yudkhilakum ya, Pak? Yudkhila ya? Ya. Karena nada ini, Bang, enggak begitu nampak. Ya, saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sekarang kita lihat yang kedua. Jadi efek daripada diterimanya taubat nasuha, efek daripada kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wa yudkhilakum jannat. Jadi kamu akan dimasukkan ke dalam sorga. Jannat itu banyak. Pertanyaannya, kenapa tidak satu saja? Jannatun atau jannatin atau jannatan. Kenapa jannat, banyak sorga? Sebagian penafsir mengatakan begini, ini namanya lafaz ta'zim. Seakan-akan orang yang bertaubat kepada Allah, itu sorga kan 7. Atau sebagian mengatakan 8, sebagian mengatakan 3, sebagian mengatakan sorga itu 2, sebagian mengatakan sorga itu 1, kata Ibnu Abbas. Yang lain fakat al-musammayat. Karena sorga itu banyak, kalau seorang bertaubat, seakan-akan kata Allah, kalau bisa saya berikan semua sorga aja ke orangnya. Ya, nih Pak. Makanya jannah itu mufrad, jannatun, jannatani, jannat. Jannat itu maknanya sorga. Kalau dia mau bertaubat, kalau sorga ada 8, kalau bisa 8 saya berikan kepada dia. Cuma tidak bisa. Ya, nempatnya. Jadi sorga itu bagaimana ada 8 diberikan kepada dia? Seorang itu 1 sorga dia masuk. Walaupun sorga yang paling tinggi tingkatannya adalah sorga Firdaus, kalau mungkin level-level seperti kita, kalau kita lihat Firdaus sang hana mungkin tang ya Mbak. Tapi walaupun tidak mungkin, Rasulullah menyuruh kepada sahabatnya, memotivasi sahabat. Rasulullah mengatakan utlubul Firdaus. Mintalah sorga Firdaus. Jadi jangan minta sorga-sorga yang di bawah, jangan. Ya Allah, lun paling enggak yang meyu-meyu PJC ya Allah ya Mbak. Baik laki yang meyu Mak. Laki yang paling wateh dah laki Mak. Jangan lu ni meyu mentang je ci bangku tempe pi je ci meyu mah. Padahal kai bangku tempe mah. Kita minta yang paling atas kita minta. Jadi kalau minta paling atas, kemungkinan diberikan itu ada. Jadi jangan minta-minta yang paling bawah. Ini namanya taraji, Pak. Taraji itu kita mohon kepada Allah apa yang tidak mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kun fayakun. Apa yang tidak mungkin? Seorang ibadahnya sedikit tetapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ibadahnya dan diberikan surga yang luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi seorang Bilal bin Rabah? Beliau kalau dibandingkan dengan sahabat lain lebih daripada Bilal, Pak. Bilal itu kan dulu kan budak dia. Jadi beribadah tidak bisa, terbatas dan lain sebagainya. Setelah dimerdekakan baru dia jadi muazzinnya Rasulullah. Tetapi Rasulullah mengatakan kamu adalah calon penghuni sorga. Padahal ibadahnya cuma sedikit sekali, cuma ambil wuduk saja ibadahnya, cuma nilainya ya. Jadi nilai ibadah Bilal, beliau walaupun cuma ambil wuduk saja, wuduknya tidak pernah batal. Setiap batal wuduk ambil wuduk lagi, sehingga hidupnya penuh dengan wuduk. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di bawah sorga itu mengalir sungai-sungai. Jadi kalau mengalir sungai kita bayangkan kiban mengalir sungai-sungai, Pak.
Setiap kejadian yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, Allah ceritakan di dalam hadis qudsi dan lain sebagainya, kejadian-kejadiannya itu sebelum kita masuk ke dalam surga, gambaran umumnya sudah ada di dunia, walaupun tidak sama. Ketika kita masuk ke dalam surga nanti, kita berdoa kepada Allah, ya, ketika masuk ke dalam surga, kita mendapatkan buah-buahan. Buah-buahan yang kita makan itu hampir sama modelnya seperti yang kita lihat di dunia, tetapi rasanya saja yang berbeda. Jadi artinya apa? Sudah ada gambaran sama kita. Walaupun dikatakan dalam hadis, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Belum ada mata yang pernah melihat, mendengar ataupun terbetak di dalam hati kita. Cuma gambarannya saja diberikan, Mbak. Mana contoh gambaran ini, Mbak? Ya. Contoh gambaran ini diberikan ketika Ratu Balqis jadi berada di Yaman. Karena kerajaan Nabi Sulaiman itu ada dua. Yang pertama di Palestina, yang kedua di Yaman. Di Palestina yang diklaim oleh Yahudi sekarang itu di bawah Baitul Maqdis. Dan di bawah kerajaan Nabi Sulaiman inilah kitab-kitab sihir itu ditanam semua oleh Nabi Sulaiman. Yang ketika setelah beberapa ribuan tahun kemudian itu diambil kembali oleh iblis dan setan, kemudian diajarkan kepada orang-orang yang musyrik bagaimana cara untuk bisa menguasai angin dan lain sebagainya. Makanya ketika Ratu Balqis itu masuk ke dalam kerajaan Nabi Sulaiman yang berada di Yaman, ya, di Yaman pun tidak terdeteksi di mana, Pak. Sedangkan kerajaan Ratu Balqis itu terdeteksi, di Yaman itu terdeteksi. Ketika beliau masuk, beliau pikir apa? Lujatan wa kasyafat an saqaiha. Dia berpikir apa ini? Kok seperti air, Pak? Akhirnya diangkatlah pakaiannya. Nabi Sulaiman mengatakan, jangan kamu angkat. Itu apa? Kawarir. Ya, Pak. Sarhun mumarradun min kawarir. Jadi ini memang dari permata. Jadi seakan-akan seperti air. Makanya gambarannya itu sudah ada gambarannya. Jadi jangan kita pikir nanti, oh karena contoh, hanya contoh, Mbak. Tidak ada contoh. Cuma gambaran untuk mendekatinya itu sudah ada. Seperti khamar. Khamar itu di dalam surga ada khamar. Tetapi hanya bentuknya saja, rasanya sudah berbeda, Mbak. Khitamuhu miskun. Ya, bedanya itu seperti itu. Jadi khamar nanti dalam surga itu memang tidak dilarang lagi. Dan baunya pun itu seperti bau miski, Mbak. Bau minyak wangi. Khamar sekarang kalau kita cium muntah nih, Pak. Orang yang minum khamar saja duduk di samping kita saja, kita tidak sanggup cium bau mulutnya. Jadi artinya gambarannya sudah ada. Ketika Allah menggambarkan bagaimana nanti gunung itu bisa mengalir. Gunung bisa mengalir, Pak. Gunung itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kiamat. Gambarannya sudah dinampakkan oleh Allah bagaimana gunung itu bisa mencair dan berjalan. Jadi ketika gunung itu meledak, gunung itu bisa mencair, larvanya dan bisa mencair. Jadi sudah diberikan gambaran-gambaran, walaupun ini hanya gambaran kecil saja. Kiamat itu kan lebih dahsyat lagi, Pak. Gambaran kecil saja. Ini begitu juga. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Ya, ini sekarang saya butuh terjemahan ini. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu. Ya, coba diterjemahkan. Sudah. Apa menghinakan Nabi, Pak? Apakah Nabi kemungkinan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah mungkin orang beriman dihina oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita merujuk ke dalam tafsir Jalalain. Apa maksudnya? Maksud yukhzi di sini adalah memasukkan ke dalam neraka. Maka Allah tidak mungkin memasukkan Nabi ke dalam neraka. Allah tidak mungkin memasukkan orang-orang mukmin ke dalam neraka. Maka salah satu doa Rasulullah, Rabbi la tukhzini yaumal qiyamah. Jangan permalukan saya ya Allah. Baiknya pemalelu ni Allah roh kiamat. Ya nampak. Karena ada pemimpin zalim di dalam Al-Qur'an nanti disebutkan oleh Allah, azabum muhin. Azab yang mempermalukan seseorang di depan kaum-kaumnya. Maka hati-hati, Pak. Kita di sini bisa berbuat apa saja. Seorang pemimpin berbuat apa saja. Kalau dia menzalimi rakyatnya, menzalimi bawahannya, akan dipermalukan di hari kiamat di depan bawahan-bawahannya, di depan rakyatnya. Ya, Pak.
Itu sudah ada di dalam salah satunya. Ada sebuah hadis qudsi. Jadi ketika ada sekelompok manusia yang akan masuk ke dalam neraka, menunggu giliran peleh-kloter ya Pak. Peleh-kloter tamu dalam neraka, rupanya dia sudah melihat gurunya duluan masuk ke neraka Pak. Guru ngajinya masuk ke neraka. Akhirnya mereka bertanya, "Hai yang gure katanya, tengku katanya kahwai tamang legau." Kloter pun legau Pak. Kloter pun. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa diajak dialog Pak. Mereka bisa berdialog dengan gurunya. Sehingga mereka mengatakan, "Wahai tuan guru, kenapa tuan guru masuk ke neraka? Menyoka mohomlah dalam neraka. Kami masuk ke neraka karena kami berbuat maksiat. Tapi tuan guru kenapa masuk ke neraka?" Ini tuan guru ini dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan diikat hidungnya dengan tali, Pak. Jadi tangannya sudah dirantai, semua dirantai, hidungnya diikat dengan tali seperti binatang. Makanya binatang kalau diikat, sudah hidungnya diikat dengan tali, kita bisa berbuat apa saja. Dipermalukan dia, Pak. Nya binatang, Pak. Nya orang manusia, diikat dengan tali, kemudian dia berputar-putar di situ. Murid-muridnya bertanya, "Kenapa tuan guru?" Apa kata tuan guru? "Saya menyuruh kalian berbuat kebaikan, tapi saya berbuat kejahatan. Saya menyuruh kalian jangan main judi online, lele main judi online. Yang main judi online. Yang geyurun lain main judi online, yang kedua main judi online. Jangan berbuat maksiat, yang berbuat maksiat." Ya, namanya. Makanya hati-hati orang yang sudah tahu sesuatu tapi dia berbuat lagi, maka dosanya lebih besar dibandingkan orang yang tidak tahu apa-apa dia berbuat maksiat. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita juga bisa berdoa seperti ini, Pak. Ya Allah, baik ni pemalelun roh kiamat. Ya, Pak. Makanya sebahagian lagi mengatakan, jangan permalukan saya. Dalam tafsir Jalalain, jangan masukkan saya ke dalam neraka. Kenapa? Karena saya malu, ya Allah, malelun. Tidur Nabi tamu dalam neraka, malelun. Orang beriman begitu juga. Ya Allah, baik ni pemalelun tamu dalam neraka. Satu. Yang kedua, mempermalukan di sini seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai sahabatku, nanti di padang mahsyar ada umatku ala suratil khanazir, lagi bui mak. Ada potongan tubuhnya itu seperti anjing. Potongan tubuhnya seperti monyet. Kemudian tubuhnya itu tidak ada tangan dan tidak ada kaki." Ya, nampak. Maknanya Rasulullah mengatakan, "Baik ni pemalelun ngaumat lun ya Allah, baik ni pemalelun ya Allah." Ya, nampak. Ini sebagai mengatakan seperti itu. Jangan malukan saya. Tetapi kejadian ini kata Rasulullah terjadi nanti kejadian ini. Karena Rasulullah mengatakan nanti di hari kebangkitan nanti ada umatku 10 tipe kata Rasulullah SAW. Umatku kata Rasulullah. Bukan umat lain, bukan orang lain. Makanya yang dihisab itu adalah orang beriman. Yang dihisab itu adalah orang beriman, bukan orang kafir. Orang kafir tak perlu dihisab. Mau dihisab apanya? Ibadah nak ada, apa-apa nak ada. Syaitan nak dihisab, mau dihisab apanya? Dia sudah ingkar kepada Allah. Orang musyrik nak dihisab, kenapa? Dia sudah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu lagi ditanya harta kamu ke mana dibawa, tak perlu ditanya orang kafir itu, Pak. Karena mereka memang sudah masuk kelompok yang pertama, kelompok yang tidak mau diatur sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Temayang tan taputan mandum tan, Pak. Maka mereka tidak pernah dihisab oleh Allah. Yang dihisab itu adalah orang mukmin yang berbuat maksiat. Karena Rasulullah mengatakan begini, hati-hati wahai Aisyah, ya nembat, hati-hati kalau seandainya kamu dihisab celaka kamu, kata Rasulullah. Ini ada di dalam tafsir Sawi. Rasulullah artinya memohon kepada Aisyah, ya Aisyah, orang yang dihisab itu wa in husiba halaka. Kalau seorang diperhitungkan dihisab oleh Allah maka celakalah dia. Apa maksud perkataan Rasulullah seperti itu? Kalau ditanya oleh Allah, ini kemana hartamu? Kenapa begininya? Itu yang kajelah. Kajelah dia celaka, Pak. Dia bermasalah. Maka kita berdoa kepada Allah dibangkitkan di padang mahsyar, jangan bermasalah. Ya, kita berdoa, Pak. Salah satu termasuk doa seperti ini. Jangan hinakan saya di padang mahsyar, ya Allah. Makanya bagaimana kita berdoa? Jangan dihisab, ya Allah. Baik dihisab. Karena yang dihisab itu orang bermasalah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Aisyah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana ayat yuhasabu hisaba yasira?" Orang mukmin itu dihisab dengan hisab yang cepat. Berarti kan dihisab juga. Rasulullah mengatakan, pengertian ayat itu hisaba yasira bi ghairi hisab. Dia tidak dihisab.
Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, diberikan catatannya, dan dia tahu kemana akan dibawa, kemana akan pergi. Tidak pernah ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala seorang dengan kitabnya di sebelah kanannya ditanya oleh Allah, hai penghon mewai nyangka yang kepala apa? Ini kemana kamu bawa? Kemana? Kalau sudah ditanya berarti bermasalah dengan yang lain. Kita kalau ditanya sama KPK saja, ini poin sekian kenapa begini? Nyan kepala apa? Kalau sudah ditanya seperti itu akan berlanjut kepada yang lain, berlanjut kepada yang lain. Tapi kalau KPK mengatakan, nyo kabereh, nya berarti kabereh ini Pak. Ya. Jangan ditanya saja. Kalau ditanya berarti bermasalah. Seorang di padang mahsyar kalau ditanya oleh Allah berarti bermasalah. Ya. Maka Rasulullah sampai mengulang berapa kali, Pak. Dengan ini yang berbeda. Ada husibah, ada satu lagi apa itu? Berbeda-beda ininya. Rasulullah yang jelas Rasulullah intinya mengatakan, kalau kamu dihisab, siapapun dihisab berarti dia celaka, kata Rasulullah. Celaka. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita jangan salah paham terhadap ayat orang-orang beriman itu dihisab yang hisab yasira. Maksudnya ayat itu la yusab, tidak dihisab dia. Maka namanya hisab yasira, tidak ada dihisab sama sekali. Ketika sudah dia melihat catatannya, dia akan masuk ke dalam telaga Al-Kausar. Setelah itu dia masuk ke surga. Ada yang langsung catatannya dia langsung masuk ke surga. Ada juga dia ketika di padang mahsyar itu tanpa melalui neraka, dia langsung masuk ke dalam surga. Ada juga keadaan waktu itu dia ditolong oleh anaknya untuk masuk ke dalam surga. Jadi kejadiannya macam-macam nanti. Kalau nggak percaya nanti kita lihat apa betul apa enggak seperti itu. Ya, kemudian kita lanjut. Walladzina amanu ma'ahu. Orang beriman juga tidak akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya pemalai oleh Allah, Pak, orang beriman. Bahkan di dunia saja Allah mengatakan, saya adalah wali bagi dia. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah menjadi wali, Pak. Wali itu apa? Di dalam tafsir Al-Qurtubi, wali yang dimaksud di situ adalah hafidh. Hafidh itu penjaga. Allah menjaga semua gerak-gerik orang mukmin. Allah menjaga tingkah laku orang mukmin. Allah menjaga dia dari segala hal, Pak. Apakah rezeki dan lain sebagainya, dan mengarahkan dia selalu kepada kebaikan. Inilah salah satu doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mengatakan dalam doanya, Allahumma anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. 4 permintaannya, Pak. Jadi ya Allah, engkau adalah waliku, penjagaku. Di dunia engkau menjagaku. Di akhirat engkau menjagaku ya Allah. Tawaffani musliman. Matikan saya, wafatkan saya, meninggalkan saya dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin. Dan kumpulkan saya bersama orang-orang saleh. Ini doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi orang beriman juga itu tidak akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti ketika di padang mahsyar, kenapa ada orang umat Nabi yang lidahnya keluar? Nyokan orang beriman ya, Pak. Dia beriman, dia seorang hakim ya, hakim disebutkan ada hakim di situ yang lidahnya keluar sampai ke bawah dengan mengeluarkan air liur, Pak. Rasulullah menjelaskan, inilah contoh, kata Rasulullah, seorang hakim yang memutuskan kebaikan itu kebenaran tapi salah nih, Pak. Itu salah tapi benar ya, kata Rasulullah. Maka dia bukan orang beriman. Iman itu kan 2, Pak. Kalau kita lihat dari sudut iman itu ada iman bil qalbi. Iman bil qalbi artinya dia beriman dengan hati saja. Dia yakin ini benar tapi tidak mau melakukan. Dia yakin ini jahat tapi dia lakukan juga. Tapi dia beriman, Pak. Dia yakin betul, Pak. Kemudian yang kedua, al-imanu bil qalbi wal jawarih. Dia beriman dengan hatinya dan anggota tubuhnya. Tatkala dia yakin beriman kalau salat itu wajib, maka dia lakukan ibadah salat. Dia beriman dan yakin tentang hari kiamat itu, maka dia tidak korupsi dan tidak berani berbuat maksiat. Kenapa? Imannya sinkron antara hatinya dan anggota tubuhnya. Jadi makanya orang beriman tidak akan dipermalukan oleh Allah. Kita bisa berdoa seperti doa Nabi Muhammad SAW. Jadi doa beliau ni, Allahumma la tukhzini yaumal qiyamah. Baiknya pemalelun ya Allah ro kiamat, baiknya pemalelun ya Allah ya, Pak. Tetapi sebenarnya begini, Pak. Rasulullah sudah memberikan sinyal sebenarnya. Seorang itu
dia tahu akan masuk ke dalam surga atau neraka bukan di padang mahsyar sebenarnya. Dari ketika mau dicabut nyawa saja dia sudah tahu, Pak. Dia sudah tahu kemana akan dibawa. Kita saja kalau ketika sampai ke bandara, itu kalau seandainya dijemput dengan dengan iring-iringan atau apa saja, kita akan merasa wah ini pasti dibawa ke tempat yang bagus ini. Ya, nih, Pak. Tetapi kalau seandainya dijemput tidak apa-apa, tidak. Oh, maka kalau jangan dapat lah, Pak. Ini tempatnya pasti enggak bagus ini. Demikian pula Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, seorang yang sakratul maut itu dia tahu dan dinampakkan oleh Allah walaupun perjalanannya masih jauh sekali, apakah dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka. Apakah pintu taman-taman surga atau lubang-lubang neraka. Dia sudah tahu itu. Maka kalau seandainya ketika dia meninggal dunia dia sengsara selama-lamanya nanti sampai dimasukkan ke dalam neraka. Kecuali ada keajaiban. Apa keajaiban? Keajaibannya, Pak. Dia punya anak yang saleh. Ya, ini keajaibannya, Pak. Kalau enggak bisa, Pak. Enggak bisa apa-apa. Apa keajaiban selanjutnya? Dia pernah mewakafkan sesuatu kepada orang lain. Atau apalagi keajaibannya? Dia pernah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain, Pak. Ini 3 keajaiban. Tunggu saja, Pak. Ya, tunggu saja. Kalau seorang melakukan 3 hal ini, dia sudah diklaim untuk masuk neraka. Yang 3 hal ini akan terus menolong dia, Pak. Akan terus menolong dia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya nanti satu lagi, dia sudah dinampakkan surga di depan dia. Kamu calon penghuni surga. Mana dalilnya? Belum masuk surga sudah diberitahukan. Wa absyiru bil jannah. Ini ba ilsak namanya. Artinya kamu itu dekat sekali dengan surga dan akan dimasukkan ke dalam surga. Pesan ini dari malaikat karena diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikatku, kasih tahu dia akan masuk ke dalam surga. Walaupun perjalanan di padang mahsyar itu perjalanan di alam barzah itu jauh sekali, lama sekali. Dan perjalanan juga di padang mahsyar itu lama sekali, Pak. Walaupun akhirnya dia nanti dimasukkan juga ke dalam surga. Jadi dia sudah tahu. Maka Rasulullah mengatakan, dia tahu aina masirahu, kata Rasulullah. Bagaimana perjalanan dia ke depan dia akan tahu. Karena sudah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut, Pak. Kenapa Allah tidak menghina orang-orang mukmin, menghina Rasulullah SAW? Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Ya, itu saja saya minta. Coba diterjemahkan lagi, Pak. Enggak, bukan itu. Atrek lagi ke belakang. Ya. Ya, terus ya. Beriman. Ya, terus ya sekarang ini. Ya. Sudah. Ini bukan sedang namanya. Artinya apa? Kenapa Allah tidak menghina orang beriman? Karena mereka itu ada cahaya, Pak. Cahaya itulah cahaya salatnya, cahaya sedekahnya, cahaya ibadahnya. Maka orang munafik itu diibaratkan dalam Al-Quran, mereka menutupi cahayanya dengan sifat munafiknya. Ya. Jadi makanya kalau ingin cahaya nanti, jangankan di padang mahsyar, di dalam kubur kan ada cahaya kan ya, Pak. Dengan ibadah kita, dengan sedekah kita, dengan ibadah sunnah, dengan tahajud kita, dengan baca Al-Quran, itulah cahaya ya, Pak. Maka kalau orang seandainya tidak lilin tan geblau, hana lilin, hana keh, korek nak ada. Waktu mati lampu, udah gelap-gelap terus seperti itu, Pak. Tapi orang yang sudah mempersiapkan lilin, mempersiapkan dan sebagainya, dia langsung mati lampu, dia hidupkan lilinnya, Pak. Dia tidak ada masalah apa-apa. Pada suatu hari, ini kita mengambil contoh ya. Ada orang buta, orang buta, dia membawa lilin, lentera di tangannya, dihidupkan lentera, dan dia berjalan-jalan. Dilihat oleh orang-orang enggak buta, bibi bodoh orang buta ya. Sudah buta bawa lilin lagi, bodoh tak lagi. Ya, Pak. Akhirnya dihampiri orang buta tadi, Pak. Apa kata orang yang bisa melihat tadi? Wahai orang buta, kamu sudah buta, tapi pura-pura tidak buta. Enggak ada manfaat lilin sama kamu. Seperti ada orang buta masuk ke sebuah rumah, Pak. Nebelin lampu, hana guna yang banyak.
Maka kalau orang tinggal bersama orang buta, hana payah bayu listrik emang. Hana payah bayu listrik. Hana payah hudep dia. Gaknya hana gepude listrik pi tak gelap emang. Gepude listrik pi gelap cit. Apa kata orang buta tadi? Ini mungkin mengandung makna filosofi yang luar biasa ini, Pak. Kata orang buta tadi, betul saya tidak nampak apa-apa. Tapi saya khawatir orang lain tidak nampak saya, maka saya bawa lilin nih, Pak. Supaya apa? Supaya saya tidak ditabrak oleh orang lain. Ini kalau saya tidak nampak itu, ya wajar. Tapi orang lain juga nggak nampak saya, maka saya bawa lilin supaya orang lain nampak saya. Jadi ini gambarannya begini. Itulah ini, Pak. Orang mukmin itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia begitu dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang sudah dilakukan. Orang-orang salat, beribadah dan lain sebagainya. Maka diperumpamakan seperti cahaya. Yang dimaksudkan di sini baina aidihim, aiden itu tangan, di antara kedua tangannya. Apa maksudnya? Di depannya. Mereka maksudnya apa? Ya, Pak. Ini sebuah kalimat majaz. Maksudnya mereka diarahkan terus untuk masuk ke dalam surga melalui cahaya tadi. Mereka jalan terus. Sedangkan orang kafir mereka tidak tahu apa-apa. Mereka mengatakan begini, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Ini sebuah kalimat majaz. Arti buta, kami tidak tahu arah, cahaya tidak ada, apa-apa tidak ada. Tidak tahu kami mau jalan kemana. Ya, Pak. Karena padang mahsyar itu kan luas sekali, Pak. Kita kalau sampai ke kampung orang lain, tidak pernah pergi kita ke situ, kita akan buta. Buta apanya? Buta jalan dan lain sebagainya. Tidak tahu apa-apa. Maka orang kafir tidak tahu dia mau jalan kemana, Pak. Tidak tahu dia mau jalan kemana. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini perumpamaan nur tadi, Pak, cahaya. Artinya ibadahnya cahaya yang mengarahkan dia untuk bisa masuk ke dalam surga. Wa bi aimanihim, di depannya dan di sekelilingnya semua penuh dengan cahaya. Makanya nanti orang-orang munafik dia berlindung pada cahaya orang-orang beriman. Faltamisu nuran. Apa maksud berlindung? Apakah betul cahaya itu keluar? Ini sebuah kalimat majaz. Maknanya nanti ketika di padang mahsyar itu ada dua kelompok. Ya, ada dua kelompok. Satu kelompok yang akan digiring ke dalam surga, ke dalam neraka. Satu kelompok yang akan digiring ke dalam surga. Orang munafiknya hoime katanya oleh. Katanya semayang nah, mendum nah, hebat. Tapi kita munafik. Akhirnya mereka faltamisu nuran. Mereka mengikuti orang beriman. Kalau di dalam terjemahannya mereka itu mengikuti cahaya. Maksud mengikuti cahaya apa? Mengikuti orang beriman yang mereka sudah diarahkan untuk masuk ke dalam surga. Kita biasanya melihat rombongan-rombongan tajak aju kena ya. So depu rumah hebat. Ketika itu para munafik, orang munafik mengikuti orang beriman, Pak, yang akan digiring ke dalam surga. Malaikat mengatakan, coba kalian munafik kalian bukan kelompok, kalian kelompok sana. Tidak, kata orang munafik. Kami salat, kami puasa, kami bayar zakat, kami naik haji, kami umrah. Jadi malaikat hanya kata, oh pegat lemak. Gimana caranya ini? Gimana caranya mengetahui mereka munafik? Jadi malaikat tidak tahu, Pak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikat, suruh mereka sujud semuanya, suruh sujud kepadaku. Ketika itu apa? Mereka semua sujud, Mak. Semua sujud. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang munafik tidak bisa sujud waktu itu. Ketika itu Allah mengatakan, yang tidak sujud berarti masuk ke dalam kelompok pertama. Malaikat baru lega kembali. Oh, laginya cara lagi. Karena apa? Orang munafik itu dia salat, kadang-kadang tidak. Makanya orang yang melakukan salat kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dia bawa sepeda, kadang-kadang tidak. Maka ketika disuruh sujud lagi, berat sujud itu bagi dia, Pak. Ketika disuruh melakukan aktivitas lagi, berat bagi dia, Pak. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, sedikit lagi ini, Pak. Kita habiskan ayat 8 saja ini. Yaqulun Rabbana atmim lana nurana. Ini apa maksudnya? Tadi coba terjemahkan sedikit, Pak. Kita dengar terjemahannya dulu ya. Sempurnakan. Sudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakan cahaya kami. Apa maksud sempurnakan cahaya? Cahaya kana pedang lam, ya Pak. Kita mengambil ada beberapa tafsiran. Salah satunya menafsirkan begini. Mereka minta kepada Allah, cahaya tadi bek redup le ya Allah. Bagaimana bek redup le, Pak? Nanti kan diperhitungkan oleh Allah. Kamu salat kamu tidak benar. Tidak saya perhitungkan salatmu. Nyian yang yo katanya, Pak.
Haji kamu tidak saya perhitungkan hajimu karena kamu tidak ikhlas beribadah kepadaku. Kepala Allah benda apa? Ka haji gadah, ya Pak. Haji gada, umrah gada, mandum gada. Itu yang pertama, cara hilangnya. Yang kedua, maka maksud di sini, ya Allah sempurnakan cahaya kami, ya Allah jadikan cahaya ini jangan hilang lagi ya Allah. Baik gadah leh. Dia tetap seperti ini. Hilangnya yang pertama, hilang cahaya itu di padang mahsyar nanti, kita tidak ikhlas beribadah karena Allah, maka nanti diambil ibadah itu, hanali ibadah. Oh, maka kurang ibadah, kurang cahaya yang banyak. Itu pertama. Yang kedua, ketika kita di dunia, kita ghibah orang lain, kita mengolok-ngolok orang lain, kita menzalimi orang lain, kita mengambil hak orang lain, kita mengurangi timbangan, mengambil bukan hak kita. Ketika di padang mahsyar kita sudah ada cahaya, cahaya itu akan diberikan kepada orang lain yang kita zalimi. Inilah yang Rasulullah katakan, muflis namanya Pak, orang rugi Pak. Orang rugi adalah orang yang ketika di dunia dia salat, dia puasa, dia haji, dia umrah, dia patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia syatama hadza wa qala hadza. Dia mencaci si fulan, dia ghibah si fulan, dia mengambil hak si fulan, dia menzalimi si fulan. Maka ketika di padang mahsyar, sebenarnya cahaya dia sudah banyak. Tetapi karena dia menzalimi orang lain, cahaya umrahnya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Cahaya hajinya diberikan kepada orang yang dia sakiti. Cahaya tahajudnya diberikan kepada orang yang dia kurangi timbangannya. Akhirnya gelap dia, hanya betul pulih Pak. Gelap dia Pak. Kalau sudah gelap bagaimana? Diambil kejahatan orang yang dia zalimi tadi, dikerahkan semua kepada dia. Hadis ini hadis sahih. Setelah itu sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau sudah begitu bagaimana? Yutrahu finnar, dilemparkan ke dalam neraka Pak. Maka bahaya sekali, kegopnya bahaya Pak. Kemudian kita zalimi orang lain itu bahaya sekali Pak. Kita mengambil hak orang lain itu bahaya sekali Pak. Kita menzalimi orang lain itu bahaya sekali Pak. Kita ngatain orang lain macam-macam itu bahaya sekali Pak. Kalaupun itu kita lakukan, kita minta maaf terus pada orang itu sebelum kita meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia, maka cahaya kita tadi yang akan menerangi kita itu akan berkurang dan hilang Pak. Tidak ada lagi cahaya. Bahkan dimasukkan ke dalam neraka Pak. Kalau sudah sampai ke dalam neraka, sebagian tafsir mengatakan begini. An-naru sauda, neraka itu hitam. Jadi neraka itu hitam, apinya hitam. Arduhu aswad, tanahnya juga hitam. Jidaruhu aswad, dindingnya juga hitam. Bahkan orang-orangnya juga hitam, ya Pak. Jadi bayangkan saja, kalau kita ingin membayangkan kiban neraka, nyan rumah cat aja rumah hitam mendum cat Pak. Pelafon hitam mendum cat, nyonyom mendum cat hitam Pak, nyan Pak. Kemudian matikan lampu. Setelah matikan lampu, kalau ada orang hitam, baik cat ledro kasih Pak. Tapi kalau orangnya putih, cok cat hitam, catlah muka mendum Pak, hitam. Setelah itu bayangkan saja, begitulah neraka ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Semua hitam. Hana mohon tajuk Pak. Tajak kena ka kenang bintih, tajak gede ka kenangnya, pintu tanda apa tanda. Begitulah neraka Pak. Dan neraka itu ditambah lagi suradiquha. Ya, ada suradik dia Pak. Suradik itu apa? Dinding Pak. Dalam tafsir Ibnu Katsir, suradik bukan Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Baghawi Pak. Beliau mengutip riwayat dari Imam At-Tirmizi. Apa kata beliau? Imam Al-Baghawi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Di situ ada arba' judur, ada 4 tiang, 4 dinding. Dinding yang pertama itu arba'ina sanah, 40 tahun perjalanan kaki. Dinding kedua begitu ya, dinding ketiga sampai dinding keempat. Sehingga apa? 40 kali 4, 160 tahun baru dia sampai ke atas. Walaupun nanti ada yang mengatakan 20 tahun, 20 tahun, 20 tahun. Ada yang mengatakan 40 tahun, 40 tahun, 40 tahun. Walaupun 20 tahun, baik 20 tahun dah bergambar. 10 tahun mentang. Atau 1 tahun saja, tak kemah katanya. Bintih 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Ya. Apalagi 40 tahun lamanya. Ya, ini Pak. Ini maksud cahaya tadi Pak. Sempurnakan cahaya kami. Maksud sempurnakan, bukan tambah lagi, tidak bisa tambah. Bukan berarti ya Allah nyo pahala temayang, ini tambah, hanale tambah pahala temayang. Maksud sempurnakan cahaya kami, tetapkan cahaya kami seperti ini terus ya Allah. Rumah kita 10 ampere, paling enggak baik nepo kurang le, nyo 10 ampere tapi. Nyo ka 10 ampere pi kurang. Mati-mati tapi gegebetan je ke 2 ampere yang haji pakai le. Kita punya pahala haji dan sebagainya, tetapkan itu, jangan hilangkan lagi ya Allah. Oh, enggak bisa. Kamu suka ngomongin orang lain, ambil cahayamu kasih untuk orang lain, bahkan yang senang orang lain, Pak. Yang senang orang lain.
Maka kita kalau dikata-katain oleh orang lain, dipegahnya macam tak terima, alhamdulillah kai keun kelun, alhamdulillah. So yang keun, engkau haji yang keun, engkau haji. Yang kata haji pergi kalau mak. Gara-gara tekan ya Allah, mudah-mudahan pahala haji pelung kelun ya Allah. Lu harapnya mentang ya Allah, jangan pak. Siapa yang ini ngomong orang yang apa hafal Quran, biarin saja ya Allah. Mudah-mudahan pahala hafal Quran pelung kelun ya Allah, jangan pak. Jadi artinya apa? Itu sebuah kebaikan yang akan kita terima. Dia akan apa? Diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan membalasnya, bukan dengan mengembalikan harta kita, tidak. Ibadah dia diberikan kepada kita. Kan begitu enaknya kita. Kita belum beribadah lagi, tapi sudah dapat ibadah. Maka nanti ada sebagian orang bet Quran pitan, sapu pitan kayaknya. Hana tapu kan? Quran tan kerja kebut. Tahajud pitan, sapu pitan. Yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini ada orang ngomongin saya ya Allah. Ya. Benar rungkung gelornya ya Allah. Paling enggak nak pahala-pahala, belum gelor macutnya, Pak. Karena dia baca Quran pun tidak, tahajud pun tidak, apa-apa tidak. Makanya unggulnya dia kenapa? Gara-gara banyak yang ngomongin dia ya Pak. Makanya kenapa nanti dikatakan pemimpin itu bisa saja masuk ke neraka, bisa saja masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga kenapa? Gara-gara rakyat banyak kali ngomong terhadap dia Pak. Ya Pak. Ibukah kamu macam-macam. Kecuali nanti ada hal-hal tertentu yang harus dia omongin. Ya. Yang korupsinya harus apakah Pak? Nyot tergantau. Tetapi nanti ada hal-hal tertentu, sifat pribadi dan lain sebagainya yang diungkapkan di depan umum, Pak. Makanya pemimpin itu cepat masuk, kenapa? Karena banyak sekali yang ngomongin beliau. Sehingga pahalanya juga makin banyak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Waghfir lana. Jadi tadi, atmim lana nurana, waghfir lana. Waghfir ini ke dalam terjemahannya, coba diterjemahkan. Ampuni, ya. Tidak, di belakang lagi. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah. Ya, dalam terjemahan ampunilah kami. Kok ampunilah kami? Apa maksud ampunilah? Apakah kita ketika berbuat zalim kepada orang lain bisa minta ampun kepada Allah? Tak bisa, tak ada lagi ampunan di situ, Pak. Ketika itu kita datang, hai pemaaf lon, Pak. Hanale, Pak. Jadi yang maksud di sini, waghfir lana, ustur lana. Ya Allah, tutuplah aib kami ya Allah. Nyan. Baik ne pemalai kamu ya Allah. Idika orang lain. Nyan. Nu tutup itu maksud waghfir lana. Karena waktu itu tak ada lagi minta-minta maaf. Hanale minta maaf. Bahkan ketika sakaratul maut saja tak ada lagi minta-minta maaf. Ya Allah, saya minta maaf nak ada beri. Hanale minta maaf. Enggak ada lagi minta maaf ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, kita sampai segitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu qadir itu apa? Di dalam tafsir Baydawi, kalau kita lihat terjemahannya, Allah bisa melakukan apa saja, ya, Pak. Makanya dalam tafsir Baydawi, qadir yang dimaksud di sini yaf'alu ma yasha. Allah bisa berbuat apa saja. Wa yaf'alu ma yurid. Allah bisa berbuat sesuka hatinya. Ya, ini maksud qadir di sini, Pak. Jadi Allah bisa saja membuat seorang yang ibadahnya sedikit masuk ke dalam surga. Bisa saja. Bisa saja, Pak. Maka kita jangan minder, Pak. Panena lu model-model lagi lunyo. Ya, panena dengkuwe dah dalam surga, tahajud tapi mandung tapi belum tentu, Pak. Jadi makanya ada juga orang yang ibadahnya banyak sekali seperti Syekh Bal'am. Syekh Bal'am itu sebuah simbol di dalam kajian tasawuf, Pak. Artinya Syekh Bal'am itu sudah mencapai tingkatan level tinggi dalam tasawuf. Bahkan beliau diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjalan di atas angin, Pak. Tetapi akhirnya mati kafir, Pak. Ya, mati dalam keadaan kafir. Artinya tidak bisa menjamin. Oh, lurong kehebatnya tidak bisa menjamin. Ada juga orang biasa-biasa saja tapi dapat level surga paling atas. Bisa saja orang biasa-biasa saja tidak seperti sahabat lainnya seperti Bilal bin Rabah. Beliau masuk ke dalam surga dapat rahmat Allah bukan gara-gara azan, kan azan, Pak. Padahal kan pahala azan kan luar biasa, Pak. Seorang azan, dia memanggil orang lain untuk pergi salat. Kalau yang pergi ribuan berarti pahala dia banyak sekali, Pak. Tetapi Bilal bin Rabah, rahmat Allah itu datang bukan gara-gara azan beliau. Tetapi rahmat Allah datang gara-gara beliau berwudu selalu dan tidak pernah putus wudunya. Gara-gara hal simpel, Pak. Hal simpel saja. Jadi makanya jangan pernah minder kita. Pak. Kita optimis saja, saya akan masuk surga paling tinggi, Pak. Tetapi dengan syarat ya. Tapi baik bergerak maksiat, surga paling tinggi. Demecu je, surga paling tinggi. Itu orang bodoh kata Rasulullah. Itu orang dungu kata Rasulullah. Al-ahmak kata Rasulullah.
Dia itu yatamannal jannah, dia bercita-cita masuk dalam surga tapi berbuat maksiat. Itu orang dungu, bukan bodoh lagi, ahmaknya nampak. Kalau istilahnya dalam Al-Quran, keledai. Berarti orang lagi keledai, Pak. Dia, ya Allah, nak pertama dalam surga, tengok dia menculam. Ya Allah, nak berkah harta tu menculun. Kipa berkah harta tu mencu, Pak. Nyah najauh bedang keledai, Pak. Orang dungu, Pak. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah, dia minta surga wa amila, dan dia berbuat amal perbuatan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga sehingga dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Jadi satu ayat saja, padahal ini 2 ayat sudah, tapi enggak apa-apa lah. Hana bepu, Pak. Ya, kepo panjang-panjang tak teman dia makin tutah katanya, Pak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.